Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ryan. Di sini saya perwakilan dari kelompok E dari kelas Fisika Material A. Jadi di sini kelompok kami itu mendapatkan materi solar cell. Sebelum memulai membahas tentang solar cell, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Yang pertama adalah saya, Ryan Ardena Diva dengan 3 NIM terakhir 125. Lalu ada saya Rizky Fasya Irawan dengan 3 NIM terakhir 098. Lalu saya sendiri Tirta Haji Nugraha dengan 3 digit NIM terakhir 046. Lalu saya Muhammad Zain Zaidan dengan 3 digit NIM terakhir 050. Lalu untuk pendahuluan akan disampaikan oleh Rizky. Oke, energi matahari. Energi matahari adalah salah satu sumber energi terbarukan yang paling melimpah dan tersedia secara gratis di bumi. Cahaya dan panas yang dipancarkan oleh matahari dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Salah satunya adalah menghasilkan energi listrik melalui teknologi solar cell atau sel surya. Lanjut. Nah, untuk solar cell sendiri, solar cell adalah perangkat elektronik yang berfungsi mengubah energi cahaya matahari secara langsung menjadi energi listrik melalui proses yang disebut efek fotovoltaik. Solar cell umumnya terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon yang dapat melepaskan elektron ketika terkena cahaya matahari sehingga menghasilkan arus listrik. Oke, selanjutnya prinsip kerja dari solar cell yang akan dijelaskan oleh saya. Jadi solar cell atau sel surya itu adalah bekerja berdasarkan efek fotovoltaik. Efek fotovoltaik sendiri adalah proses di mana cahaya matahari atau foton itu mengenai permukaan sel surya dan menghasilkan arus listrik. Lalu untuk langkah-langkah kerja dari sel surya yaitu yang pertama adalah penyerapan cahaya. Cahaya matahari yang mengenai permukaan sel surya ya itu diserap oleh bahan semikonduktor seperti silikon. Lalu kedua adalah pembangkitan elektron. Jadi energi dari foton tersebut yang diserap akan mengubah elektron dalam bahan semikonduktor yang menyebabkan elektron tersebut berpindah tempat ke energi yang lebih tinggi dan meningkatkan lubang di tempat asalnya. Lalu yang ketiga adalah pemindahan elektron. Struktur dari sel surya itu menciptakan medan listrik, yaitu elektron akan tertarik untuk mengisi lubang elektron, kemudian bergerak naik menuju depletion zone. Lalu yang keempat adalah pembentukan arus listrik. Pergerakan elektron dan lubang tersebut menciptakan arus listrik DC atau direct current yang dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik atau disimpan dalam baterai. Lalu berikutnya adalah komponen-komponen solar cell. Yang pertama adalah bingkai aluminium, yaitu berfungsi untuk memberikan struktur dan perlindungan mekanis pada sel surya. Lalu yang kedua ada kaca pelindung yang berfungsi sebagai melindungi sel fotovoltaik dari kerusakan fisik dan lingkungan. Lalu yang ketiga ada enkapsulasi, yaitu berfungsi melindungi sel fotovoltaik dari kelembaban dan kontaminasi, serta membantu dalam penyerapan cahaya. Lalu yang keempat ada sel fotovoltaik, yaitu adalah komponen utama yang berfungsi mengubah cahaya matahari menjadi listrik melalui efek fotovoltaik. Lalu yang kelima ada bahan ekskapsulasi yang berfungsi sebagai perlindungan tambahan untuk sel fotovoltaik. Lalu yang keenam ada lembar insulasi yang berfungsi sebagai melindungi bagian belakang panel dari kelembaban dan kerusakan fisik serta memberikan isolasi listrik. Lalu yang terakhir ada kotak junction yang berfungsi sebagai tempat koneksi listrik dari sel fotovoltaik yang menghubungkan panel surya dengan sistem listrik eksternal. Lalu berikutnya akan disampaikan oleh Tirta. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis solar cell. Yang pertama ada monokristalin silikon. Monokristalin silikon sendiri itu jenis solar cell yang berbasis silikon kristal tunggal yang punya struktur atom yang sangat teratur. Sel surya ini dibuat melalui proses tertentu di mana batang silikon murni itu
ditarik dari lelehan silikon, lalu menghasilkan wafer bentuk silinder yang kemudian akan dipotong menjadi sel persegi dengan sudut yang dihilangkan. Monokristalin silikon ini sendiri punya efisiensi yang paling tinggi di antara sel surya silikon kristalin lain, sekitar 15-22%. Terus yang kedua ada polikristalin silikon. Polikristalin silikon ini terbuat dari banyak fragmen kristal silikon yang dilebur dan dicetak menjadi wafer persegi, sehingga tidak memerlukan pemotongan seperti monokristalin silikon tadi. Proses ini lebih sederhana dan mengurangi limbah bahan produksi, membuat harganya lebih terjangkau. Sedangkan efisiensi dari polikristalin silikon sendiri itu hanya berkisar 13-16%, sedikit lebih rendah daripada monokristalin silikon. Ini karena adanya batas butiran kristal yang menghambat aliran elektron tadi. Lalu yang ketiga ada thin film solar cell. Ini tuh sel surya generasi kedua yang menggunakan lapisan semikonduktor tipis yang ditanamkan pada substrat kaca, plastik, atau logam. Jenis ini banyak beberapa varian bahan seperti amorphous silikon, cadmium telluride, dan copper indium gallium selenide. Keunggulan utamanya itu ada di fleksibilitasnya, bobotnya yang ringan, juga biaya produksinya rendah. Sedangkan untuk efisiensinya bervariasi, biasanya antara 6-12%, lebih rendah daripada silikon kristalin. Lalu yang keempat ada compound thin film triple junction photovoltaic. Jenis ini tuh sel surya yang paling canggih, yang terdiri dari 3 lapisan semikonduktor berbeda. Biasanya itu bahannya terbuat dari golongan 3-4, yang masing-masing bakal dirancang untuk menyerap spektrum cahaya tertentu. Untuk efisiensi ini, karena ini adalah keluaran terbaru yang paling canggih, dia punya efisiensi yang paling tinggi, 30-40% dalam kondisi laboratorium. Biasanya ini digunakan di dalam pembuatan satelit, drone, atau aplikasi luar angkasa karena dia tahan terhadap radiasi. Next. Lanjut akan kita bahas sifat-sifat yang harusnya dimiliki oleh solar cell atau sifat-sifat dari solar cell sendiri. Yang pertama itu band gap energi harus sesuai. Band gap energi sendiri itu faktor kritis dalam menentukan efisiensi solar cell karena dia harus sesuai dengan spektrum cahaya matahari. Kenapa harus sesuai? Karena kalau semisal band gapnya itu terlalu lebar, material cuma bisa menyerap cahaya UV, jadi bakal banyak foton energi rendah yang akan terbuang. Sebaliknya kalau band gapnya terlalu sempit, itu bisa menyebabkan termalisasi atau kelebihan energi foton menjadi panas. Lalu yang kedua itu koefisien serap cahayanya harus tinggi. Koefisien absorpsi yang tinggi menentukan seberapa efisien material menyerap foton pada ketebalan tertentu. Material dengan band gap langsung seperti beberapa bahan dalam pembuatan solar cell sendiri, dia tuh punya lapisan yang tipis, jadi yang digunakan untuk menyerap sebagian cahaya. Nah, sebagian besar silikon kristalin itu tuh punya band gap yang nggak langsung, jadi dia punya koefisien serap tinggi yang koefisien serap cahaya yang rendah, sehingga dia perlu ketebalan yang lebih untuk bisa menyerap optimal. Lalu setiap sel surya itu harus punya mobilitas elektron dan hole yang tinggi. Mobilitas pembawa muatan untuk elektron atau hole yang tinggi ini dapat mengurangi resistivitas material dan meningkatkan koleksi arus. Kalau semisal mobilitas dari sel suryanya rendah, biasanya akan menyebabkan rugi resistif atau ketergantungan pada medan listrik tinggi ketika ekstraksi muatan. Lalu yang keempat, sifatnya dia harus low recombination rate atau rasio rekombinasinya harus rendah. Rekombinasi elektron hole ini mengurangi arus keluaran solar cell. Jadi solar cell sendiri harus punya rasio rekombinasi yang rendah. Lalu yang kelima ada sifat konduktif yang sesuai. Konduktivitas material harus seimbang antara tipe N dan tipe P untuk membentuk junction yang efektif.
Silikon biasanya didoping dengan fosfor untuk tipe N atau boron untuk tipe P. Material seperti perovskit itu punya konduktivitas ambipolar, yaitu elektron sama holnya sama-sama bergerak baik, tapi juga tetap perlu lapisan transport muatan tambahan untuk mencegah rekombinasi. Lalu yang terakhir, dia harus toleransi terhadap defek material. Beberapa material solar cell kayak perovskit dan yang lainnya memiliki defect tolerance, di mana cacat kristal itu tidak selalu membentuk trap state yang merugikan. Misal pada perovskit yang cacat seperti Halida vacansis seringkali menghasilkan tingkat energi itu yang dangkal, yang tidak meningkatkan rekombinasi. Sebaliknya, kalau silikonnya itu sangat sensitif terhadap logam impuritized yang menciptakan deep level traps. Oke, untuk sifat-sifat solar cell segitu aja. Kita next ke pembahasan berikutnya. Oke, Silakan. baik. Berikutnya adalah bahasan perhitungan pada solar cell. Jadi di sini terdapat gambar sederhana yang kami buat, yaitu adalah ada dua bahan semikonduktor N-type dan P-type, dan di antara dua bahan semikonduktor tersebut ada p-n junction atau area deplesi. Jadi area ini itu diibaratkan sebagai gerbang, yang dimana gerbang ini akan terbuka, maka arus akan mengalir dengan normal. Lalu panel surya itu akan aktif saat energi foton itu lebih besar dari energi band gap, yang menyebabkan terciptanya elektron bebas karena adanya eksitasi elektron pada material semikonduktor. Lalu untuk mencari energi foton sendiri itu sudah ada rumusnya, yaitu seperti yang tertera pada gambar, yaitu Hf, yang H itu sebagai konstanta Planck dan F sebagai frekuensi sama dengan Hc, yang C di sini sebagai kecepatan cahaya, dan per lambda, yang dimana lambda itu adalah panjang gelombang. Seperti itu. Mungkin pembahasan selanjutnya disampaikan oleh Rizky. Lanjut untuk menentukan tegangan dan arus pada sel surya. Untuk tegangan pada panel surya yaitu perkalian antara N sel dengan V sel, di mana N sel adalah jumlah sel yang disusun seri pada panel surya, sedangkan V sel adalah tegangan per sel, biasanya 0,5 sampai 0,6 volt. Untuk arus maksimum ISC itu adalah hasil kali dari JSC dengan luas permukaan dari solar cell, di mana ISC adalah short circuit current atau arus saat tegangan 0, dan JSC adalah densitas arus dengan satuan ampere per meter persegi, dan A adalah luas permukaan solar cell meter persegi. Efisiensi panel surya biasanya ditentukan dari daya listrik yang dihasilkan oleh panel dibagi daya matahari yang diterima oleh permukaan panel dikali 100. Lanjut. Oke, sampailah kita kepada kesimpulan dari semua yang udah diterangin oleh teman-teman saya. Yang dimana sel surya adalah teknologi modern yang mengubah sinar matahari menjadi listrik sebagai sumber energi terbarukan. Teknologi ini bekerja berdasarkan prinsip efek fotovoltaik dan memiliki sejumlah keunggulan, seperti ramah lingkungan, minim perawatan, serta dapat digunakan secara fleksibel di berbagai kondisi. Walaupun masih dihadapkan pada hambatan seperti efisiensi yang belum maksimal dan biaya pemasangan awal yang cukup tinggi, kemajuan teknologi terus menghasilkan solusi yang lebih hemat dan efektif. Sel surya memegang peranan penting dalam peralihan menuju energi yang bersih dan berkelanjutan, serta membantu mengurangi dampak perubahan iklim dan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Mungkin kesimpulannya dari saya cukup. Baik, jadi begitu pembahasan terkait solar cell dari kelompok E, fisika material kelas A. Kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.